Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yesus tidak mati disalibkan. Ada salah seorang saudara kita yang mengatakan demikian. Yesus tidak mati disalibkan. Buktinya apa? Tidak ada buktinya. Ya, dia katakan demikian karena dia tidak dapat membuktikan kebenarannya. Benarkan demikian? Jelas tidaklah benar. Akan tetapi, saudara-saudara kita yang lain senang membahas Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru kepada Allahnya. Yesus bukan Allah, itu kata mereka. Akan tetapi, mereka berarti mengakui Yesus yang ada di atas kayu salib, dan suara ini terdengar di seluruh dunia sampai sekarang. Yesus mati menanggung dosa-dosa semua manusia sehingga dia berseru seperti ini. Kebenaran yang lain, Yesus merasakan apa akibatnya jika seseorang harus mati menanggung dosanya, terpisah dari Tuhan, menyendiri, terhilang. Jadi cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Jika Yesus tidak mati disalibkan, yang pertama, ini jelas melawan sejarah. Para arkeolog sudah membuktikan Yesus yang mati di atas kayu salib. Hal yang lain, ini juga melawan hukum. Urutan kronologis peristiwa, para saksi mata, banyak para saksi mata, dan tempat kejadian perkara sangat jelas di Bukit Golgota. Dan secara medis, telah ditemukan darah Yesus oleh Ron White. Ya, dan itu terbukti DNA daripada Yesus. Jadi, Yesus telah mati disalibkan. Inilah kebenaran berdasarkan fakta dan nyata. Yang kedua, jika Yesus tidak mati disalibkan, tidak ada nubuatan dalam perjanjian lama tentang Yesus yang mati tertikam karena pemberontakan manusia dan kejahatan manusia. Yesaya 53 ayat 5. Dan Yesus sendiri tidak akan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati disalibkan. Yesus adalah kebenaran. Dia tidak pernah berkata dusta. Dia selalu berkata benar. Anak Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang ketiga, jika Yesus tidak mati disalibkan, ini dusta iblis yang telah menipu saudara kita sehingga dipercayainya. Padahal sesungguhnya saudara tidak memahami kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dusta iblis bukanlah kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran tidak ada dusta. Juga sebaliknya, di dalam dusta tidak ada kebenaran. Yang keempat, jika Yesus tidak mati disalibkan, berarti saudara telah dibohongi oleh iblis, dan saudara juga membohongi diri sendiri. Dan ketahuilah, hanya orang yang bodoh yang mudah dibohongin. Janganlah saudara mengaku cerdas kalau masih senang dibohongin oleh iblis. Yang kelima, jika Yesus tidak mati disalibkan, tidak akan ada kisah yang diserupakan. Kisah yang diserupakan adalah kisah pemalsuan Yesus. Ya, karena diserupakan berarti dibuat jadi mirip, dan itu berarti dipalsukan. Yang keenam, jika Yesus tidak mati disalibkan, tidak ada utusan Injil. Tidak ada para rasul yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan Injil. Termasuk tidak ada Rasul Paulus yang percaya kepada Yesus dan menjadi alat di dalam tanganku Tuhan. Alat khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Yang ketujuh, jika Yesus tidak mati disalibkan,
seharusnya saudara berpikir lebih cerdas lagi agar mendapatkan pencerahan dan menemukan kebenaran Tuhan. Kisah peristiwanya seperti apa? Urutan kronologisnya bagaimana Yesus diselamatkan dan siapa saja saksi matanya dan di mana lokasi penyelamatan itu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kesimpulannya, Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Percayalah, inilah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu dan Dia menunggu pertobatanmu. Amin.